Oke, Oke guys, welcome back to my channel ya, Muda Berani. Nah, kebetulan hari ini kita merayakan tahun baru 2026. Nah, Merry Christmas and Happy New Year bagi semua yang merayakan sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Oke, di hari ini kebetulan gue datang ke Australia ya, dan kebetulan gue sama guest star gue, karena banyak dari kalian yang request mana sih gestar-gestar yang mesti gue undang, karena gue kan selalu ngomong sendiri biasanya. Nah, kebetulan gue dapat gestar pertama gue di sini. Nih, sepupu gue sendiri, Koko Timi Winata. Halo. Ko, ayo tepuk tangan, oleh. Nah, welcome to my channel. Nih, channel aku Muda Berani. Pertama-tama itu kita ngomong tentang self development and financial advice di sini ya. Jadi, ini kita juga masih baru. Nah, Koko sebagai guest pertama, mungkin Koko boleh ya kasih tahu a little bit of your background, Koko. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang udah domisili di Sydney, Australia. Ya, silakan Kok. Ya teman-teman, nama gua Tiwi. Gua the citizen di Australia sudah kira-kira 20 tahun. Hmm. Gua kerja sebagai chef. Ya, dan sekarang ya masih tinggal sama orang tua, tapi ya sudah ada penghasilan lumayan dan ya Oke. sekarang hidup gua ya kerja, tidur, main game. Mantap. Ya, Oke, ya jadi kalau ada yang berminat, saya orangnya baik, cakep. Ya sponsor aja gitu guys. mantap, mantap. Oke, jadi ya guys, nih Koko Timi ini udah 20 tahun di Sydney. Nah, di sini kenapa gue datang ke sini, karena gue tuh terinspirasi banget ya sama Koko Timi ini, karena dia itu sering datang ke kelas komunitas pendalaman Alkitab di Sydney ini, dan itu sangat berguna banget untuk pertumbuhan iman kita sebagai umat Katolik. Sini gue disclaimer dulu, gue ini nggak menekankan kita harus Katolik atau Kristen ya, tapi kalian ini bisa untuk mengambil maknanya sebagai dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagi kalian yang beragama non Katolik atau non Kristen, kalian juga bisa jadikan ini pembelajaran aja ya. Tapi gue di sini mengajarkan mungkin lebih emang sebagian besar itu secara Katolik. Oke, Oke, karena Koko di sini emang karena beragama Katolik juga. Mudah-mudahan apapun agama kalian, kalian menjadi orang terbaik di dalam agama kalian. Oke, nah kayak gitu ceritanya guys. Ini Nah, ya nah, saling bertukar ilmu dan beredukasi Nah, saja. betul ke sini aku gitu. Nah, jadi guys, tadi kita di mobil, kita kan tadi ke Blue Mountain ceritanya ya guys ya. Nah, waktu tadi Koko tuh nanya ke gua. Katanya dia tuh sering dengar dari teman-temannya dia tuh, katanya life itu is a bitch without until you get married gitu. Bener nggak kok? Tadi Ya nanyanya tadi gitu. nanya seperti itu ya. Oke, nah di sini gue mau jawab sedikit ya, karena life itu bitch until you get married sebenarnya dalam konteks apa dulu nih? Mungkin Koko bisa jelasin apa konteksnya Koko nanya gitu. Konteksnya gimana? Kalau menurut gua konteksnya itu life is a bitch until you get married. Karena hidup kita kan sekarang nggak ada tanggung jawab. Tapi setelah life is a bitch until you get married itu sampai kamu menikah, nah berarti tanggung jawabnya makin besar. Hmm. Dan kadang hidup kita itu nggak ada persiapan, tiba-tiba langsung ditembak aja, dihajar, dan kita ya walahan. Makanya dalam konteks ini life is a bit, istilahnya kalau Indonya mungkin life makin apa ya, makin susah sampai kalian menikah gitu. Oh, jadi konteksnya di sini menurut Koko kehidupan itu kayak sulit gitu ya sampai kalian menikah gitu. Iya, Konteksnya di sini itu benar apa karena enggak karena gitu. sebelum menikah kan tidak ada keterikatan untuk misalnya mungkin jaga anak atau nyuci baju, mungkin sebelumnya ongkang-ongkang kaki, pulang sekolah ke warnet, ya gitu. Tapi Oke. setelah menikah tidak bisa ke warnet, mungkin harus ngurus rumah tangga. Nah iya, jadi lifestyle jadi beda. Ya, jadi artinya life is a bitch after the marriage dong, Iya, not before marriage iya. gitu. Tapi mungkin ada kata halus yang mungkin nggak harus bitch, tapi ada kata halus yang mungkin. Oke, jadi di sini Koko ngomongnya bitch-nya itu lebih ke perspektifnya
lebih ke ini nggak sih loneliness? Kalau misalnya before marriage tuh lebih ke loneliness. Kayak gue masih single nih, gue pengen ada gandengan, gue pengen nih ke pesta ditemenin sama pasangan. Kayak Iya. gitu bukan sih yang didengar dari teman-teman Koko? Kayak gitu bukan perspektifnya. Nah gitu juga sih, tapi ya bisa juga, tapi nggak gitu juga. Oke, Lebih ke tanggung jawab sih. lebih ke tanggung jawab ya. Iya. Oke. Dari yang dulu bebas nggak ada peraturan, setelah menikah banyak peraturan, Hmm. terutama peraturan dari istri-istri kalian. Oke. Nah, oke. Jadi kalau menurut pendapat gue di sini ya, Life is a Beach itu kalau emang dalam konteksnya lebih ke loneliness, sebenarnya nggak juga ya. Itu belum tentu karena life itu bisa a beach kalau kalau misalnya kalian itu menikah dengan pasangan yang salah. Life can be even more beachier than that. Jadi kalau kalian emang menikah dengan cuma pacaran, cuma asal pacaran, nikah cuma asal nikah supaya nggak sendirian, ya ujung-ujungnya ya kalian malah nikah sama orang yang salah, akhirnya hidup kalian malah sengsara gitu loh. Akhirnya mau cerai juga ya nggak mudah juga gitu loh. Karena pernikahan kan kalau menurut Katolik itu kan seumur hidup ya. Kita nggak bisa cerai begitu aja karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita menikah itu bisa seumur hidup? Ya salah satunya kita harus punya toleransi dan value atau nilai yang sama dengan pasangan kita. Nah, kalau menurut Koko gimana caranya tuh supaya kalau dalam perspektif Koko ya gimana sih caranya supaya pasangan tuh bisa toleransi gitu sebagai pasangan untuk mencapai ke jenjang pernikahan dari pacaran gitu. Pertama ya udah pasti kenalan dulu lah. Pertama ya, kalau menurut gua sih ada 3 tahap perkenalan. Oke. Pertama yang cinta monyet. Cinta monyet itu maksudnya kita kayak cinta pak dalam pandangan pertama. Oh saya suka penampilannya. Oh dia cakep. Oh kayaknya ini perempuan yang kayak she's the one for me gitu. Dia satu-satunya untuk gua gitu. Oke. Nah itu tahap pertama tuh. Tahap kedua setelah kita pacaran beberapa tahun, kita tahu unek-uneknya dia. Mungkin kayak misalnya sikat gigi, odol pencet dari bawah, yang cowok maunya pencet dari atas, yang cewek maunya pencet dari bawah supaya nggak boros. Itu yang kedua, kayak kita tahu kekurangan dan kelebihan dia. Itu kedua. Yang ketiga itu dimana kita bisa toleransi dengan pasangan kita. Oh misalnya dia kentut, tapi ya udah kita cincai lah gitu. Iya. Nah tapi kalau menurut gua ya, ini menurut gua loh ya, jadi kalau lu mau salahin gua, ini perspektif gua, apa yang gua tahu dari sosial media dan sebagainya. Kalau yang kedua ya, kalau menurut gua biasa orang di tahap kedua itu banyak orang yang putus hubungan karena wah ternyata cewek gua nggak seperti dulu lagi. Cewek gua itu berbeda dari yang pertama kita kenalan. Nah tapi yang gua mau tekankan, gimana caranya kita bisa ke tahap ketiga, kita memaafkan cewek kita yang jelek-jelek, sikap yang habit jelek-jeleknya itu, dan kita menerima dia apa adanya. Ya dengan kata lain kita toleransi satu sama lain. Nah itu yang kadang tergantung situasi. Kadang orang susah bertoleransi dengan perempuan atau ya perempuan Pasangan. atau laki-lakinya itu, iya. Sama pasangannya lah ya kok Iya. ya. Jadi gini ya guys, gue setuju sama pendapat Koko Timi karena kan kalian tuh kalau emang yang masih baru-baru pacaran atau baru married itu kan masih ada di tahap honeymoon phase. Nah, tahap honeymoon phase itu kan itu pada saat kalian masih benar-benar kayak euforia lah akan hubungan kalian gitu, masih semuanya terasa indah. Tapi kalau kalian udah masuk ke fase kedua, itu adalah di mana fase kalian itu adalah fase menemukan jati diri atau siapa sebenarnya karakter pasangan Mungkin ini. lebih banyak konflik yang kedua ini. Betul. Ini ada konflik phase ya kalau kita bilang di sini. Jadi di situlah konflik-konflik mulai berdatangan dan kalian itu diuji secara hubungan. Nah, barulah kalau kalian lolos itu masuk ke tahap ketiga di mana itu adalah acceptance phase.
Acceptance phase itu adalah di mana kalian sudah menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kalian masing-masing dan siap untuk menerima dan mentoleransi semuanya sampai ke jenjang pernikahan dan hidup bersama-samanya bersama pasangan kalian. Itulah yang harus kita hati-hati di sini karena di tahap kedua majority pasangan itu putus di tengah jalan. Itu yang kita harus hati-hati kalau kalian mau pernikahan atau hubungan kalian itu sukses. Nah, kalau menurut Koko di Australia ini kira-kira kita kan banyak ya orang Indonesia di Australia itu sekitar 200.000 orang gitu seluruh Australia, sementara di Sydney aja itu sekitar 30.000 sampai dengan sensus tahun lalu. Nah, menurut Koko apakah orang-orang Indonesia atau orang-orang Australia ini yang majority sudah berbagai etnis komunitas, apakah mudah atau susah mencari pasangan itu kok? Kalau menurut pendapat Koko sebagai orang yang sudah 20 tahun di Australia. Ya itu kalau menurut gua tergantung situasi masing-masing ya. Tapi kalau biasanya kita mau cari teman, ya kalau sebelum cari pasangan ya pasti kita cari teman dulu. Kita jadi teman yang baik dulu. Kita berteman dengan siapa saja. Oke. Nah, pasangan itu mungkin bonus dari Tuhan ya. Nah, kalau misalnya mau cari teman, kita mesti cari inner circle yang baik karena karena kebiasaan yang baik kebiasaan yang baik merusak. Karena kebiasaan yang baik itu sebenarnya jadi intinya gini, kita itu semua punya energi di sini, tapi bukan energi yang kayak ngangkat barang gitu, bukan ya gitu. Tapi ini energi sebagai aura. Gue ngomongnya tuh aura. Kalau aura kalian positif, kalian itu akan menarik orang yang positif juga. Sementara kalau kalian orang yang negatif, kalian akan menarik orang yang negatif juga. Jadi kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah jadi tergantung inner circle kalian. Nah biasanya kita yang paling gampang cari inner circle itu ya kita cari komunitas. Mungkin kalau kalian temannya di uni ya teman-teman cari tukar ilmu sama teman-teman uni. Kalian di bidang apa, tukar uni di bidang accounting, bertukar saling tentang ilmu accounting. Kalau kalian di komunitas kalian misalnya komunitas muslim, komunitas katolik, Kristen dan lain-lain ya kalian saling bertukar pikiran. Nah, disitulah kalian bisa mencari teman yang positif. Nah, jadi guys, benar kata Koko Timi. Gua tuh selalu ya menekankan di sini aura kalian tuh harus positif dulu, mindset kalian tuh harus positif dulu. Karena percuma kalau kalian berusaha mencari, tapi kalau kalian tidak mencintai diri kalian dulu sendiri, ya itu sama aja bohong gitu. Sama tadi Koko tuh bilang ya, aku setuju banget sama Koko tadi bilang katanya ada segitiga sama kaki. Mungkin kalian tahu segitiga sama kaki di sini. Ini adalah cowoknya di sini adalah ceweknya, dan di atas itu adalah Tuhan kalian. Nah, Koko coba Koko kasih pandangan yang tadi Koko bilang ke aku pada saat di mobil. Kena segitiga sama kaki itu analoginya gimana kok? Jadi segitiga sama kaki tahu ya seperti ini. Ya. Kiri sama kanannya sama. Ya. Sisinya, ukurannya sama, bawahnya beda. Dan cowoknya di kiri, ceweknya di sudut kanan. Dan Tuhan di atas. Anggap segitiga seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, kita saling di-upgrade. Dengan kita di-upgrade, cowoknya naik. Ini Tuhan di atas. Tuhan mengupgrade cowoknya naik. Nah, tapi ceweknya di bawah masih. Nah, cowoknya menguatkan ceweknya juga naik dengan bantuan Tuhan di atas. Nah, kita makin naik, visi kita sama Tuhan di atas. Ya seperti itu ilustrasinya. Oke, jadi ilustrasinya itu bilang kayak dalam hubungan itu harus saling melengkapi lah ya kok ya, dengan kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing gitu. Karena kan kita setuju semua karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Dan kalau kita selalu mencari pasangan yang 100% perfect, itu tidak akan pernah ada gitu, mustahil. Itulah cuma ilusi. Nah, kenapa banyak hubungan orang itu, terutama katanya kan yang bilang pasangan itu harus punya duit, pasangan itu harus kaya supaya bahagia. Tapi faktanya berbeda di sini. Faktanya itu adalah kenapa, sekarang gue tanya deh ke kalian, kenapa banyak artis-artis yang bergelimang harta ratusan M atau triliunan rupiah, kenapa masih cerai juga?
Gue nggak mau sebut nama di sini, tapi kenapa mereka masih cewek walaupun bergelimang harta? Jawabannya berarti itu bukan di duit, bukan di uang. Ada faktor S yang harus kita temukan. Kenapa mereka bisa bercerai? Antara itu karakter, antara itu faktor eksternal, atau mungkin faktor usia dan lain-lain, kita nggak tahu gitu. Tapi masalahnya ini kalau di orang kaya itu bukanlah uang. Tapi kalau di golongan kelas menengah bawah, I'm sorry to say, tapi kalau golongan kelas menengah bawah itu pasti masalahnya kebanyakan di finansial. Kebanyakan di situ. Karena rasanya uang itu memang tidak dibawa mati, tapi tanpa uang rasanya seperti mau mati. Nah, kalau menurut Koko Timi, di cewek-cewek zaman sekarang tuh gimana sih menurut Koko? Kayak apakah mereka lebih open minded kah, atau mereka mungkin lebih cari cowok yang pokoknya gue mau yang tipe gue yang A B C D E gitu, kayak artis Korea gitu atau apa gitu. Nah gimana kok gitu? Ya gua nggak tahu pikiran orang juga ya, tapi tapi menurut gua ya pasti ya orang pasti maunya yang orang lihatnya pasti first impression dulu dari kita. Kalau hati itu biasanya belakangan. Nah tapi kalau yang ya pasti orang nyarinya yang cakep, yang baik, yang umum lah. Okay. Ya seperti itu. Okay. Tapi gue mau nanya nih. Iya silakan. Apa faktor umum yang orang bisa putus hubungan tuh faktornya apa? Ini Koko nanya dalam keseluruhan, apa ada ini beda-beda nih, kelas menengah bawah ada beda, beda-beda. kelas menengah atas beda juga gitu. Tapi kebanyakan kalau ke kelas menengah bawah itu kebanyakan faktor uang gitu. Ya gua tahu di sini uang itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sensitif kalau kita bahas. Tapi rata-rata faktor finansial itu adalah penentu apakah hubungan ini bisa lanjut apa enggak. Karena gua tahu inflasi kita nggak ada yang bisa ngalahin inflasi di dunia ini kecuali kalau kita punya aset seperti saham, emas, bitcoin, itu bisa mengalahkan inflasi. Tapi ingat ya, kita tuh harus punya sebelum kita menikah, kita harus punya mindset finansial yang memadai. Makanya banyak kelas pranikah atau financial planner yang untuk membantu pasangan-pasangan muda ini untuk mengurus keuangan mereka supaya mereka lancar ke depannya, apalagi pada saat punya anak. Ditambah kita tahu kebutuhan hidup yang terus meningkat. Apalagi biaya sekolah anak yang meningkat 15% tiap tahunnya. Nah, mungkin Koko ada pertanyaan lagi, apalagi yang tadi Koko banyak tanya di mobil. Apa tuh tadi? Nah, saya nggak ingat, tapi ya gue mau nanya nih. Iya. Jadi apa yang harus kita persiapkan sebelum menikah? Nah, kalau yang kita harus persiapkan sebelum menikah, yang pertama itu kita harus tahu dulu karakter pasangan kita. Apakah kita sevisi, atau semisi. Nah, kedua, apakah kita bisa mentoleransi kebiasaan-kebiasaan buruk pasangan? Nah, itu tadi tahap ketiga itu. Iya, apakah kita bisa mentoleransi karakter dia gitu. Karena banyak pasangan di sini yang misalnya merasa kayak gue masih bisa toleransi, tapi pada saat mereka menikah, boom, bubar gitu. Mereka baru tahu di situ ternyata masalahnya itu ada di karakter mereka dan mereka tidak bisa mentoleransi. Karena kita di sini ngomong banyak yang udah kita lihat di sini, pasangan-pasangan yang udah pacaran lama, ternyata udah tunangan, udah dipropos sampai di jari manisnya ini udah ada cincin, tapi bisa putus juga. Udah beberapa kasus kita temuin gitu. Nah, berarti kan artinya pacaran lama itu tidak menjamin kita langsung menikah gitu. Yang menentukan adalah apa suatu kedewasaan seseorang itu bukanlah umur, melainkan mindset dan emotional maturity mereka di dalam diri mereka gitu. Nah, oleh karena itu di dunia ini tidak ada yang namanya satu orang lebih dewasa karena umur mereka lebih tua. Tapi terkadang walaupun kita lebih muda, kita juga bisa untuk lebih dewasa. Cuma masalahnya banyak orang yang masih merasa kayak gue paling bener karena gue lebih tua, gue pokoknya lu harus dengerin gue. Ya nggak bisa begitu. Dalam hubungan sama juga, nggak harus istri harus dengerin suami terus, enggak. Tapi gimana mereka itu saling melengkapi, kadang suami benar, kadang istri benar
gitu. Jadi istilahnya bukan 50-50 terus ya, tapi 60-40 atau 70-30 kayak begitu kurang lebih. Mungkin apalagi kok tadi yang itu. Ya, kalau saran gue sih menurut gue ya, Ya silakan kok tambahin. sebelum punya pasangan kita harus memikir dulu apakah kita siap Ya. setelah punya pasangan. Hmm. Karena setelah punya pasangan sudah pasti tanggung jawab kita semakin naik. Hmm. Jadi berkat makin naik, tanggung jawab makin naik, level semakin naik. Betul. Nah, contohnya sebelum kita berpasangan, mungkin kita bisa bermain game 24 jam sampai begadang. Setelah punya pasangan kita harus keluar, kita harus berkomunikasi sama pasangan kita. Betul. Dan ya tanggung jawabnya apa yang kita mau semakin berkurang, tapi apa yang dibutuhkan untuk pasangan ini berjalan lebih tinggi. Nah ya saran gua ya kita harus beredukasi diri supaya mindset dan hati, karena mindset sinkron ke hati ya menurut gua. Nah, ya jadi kalau ya mindset kita sehat, kita beredukasi, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, bisa mentoleransi, aku rasa itu akan menjadi hubungan yang sehat. Dan ya jadi ya intinya kalian bersiap-siaplah sebelum berpasangan, seperti itu. Betul. Nah, gue di sini suka banget ya tadi sama tadi pendapat Koko Timi, apalagi pas gue ngobrol dia tuh banyak nyebutin ayat-ayat di Alkitab yang emang ternyata tuh pas banget, ngena banget dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Koko ada inget gak satu ayat atau satu bab di Alkitab yang emang ngena di hati kita, apa tuh? Gitu. Mau ayat tentang apa? Tentang ya ayat tadi yang Koko bilang kayak scarcity mindset, apa abundance mindset gitu tuh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mesti baca lagi. Iya, nantilah guys ya, nanti video selanjutnya kita akan bahas ayat ya mungkin. Nah, nanti kita ada di HP-nya Kotimi juga banyak ayat-ayat yang bisa kita share di situ, kita bedah juga apa artinya di situ. Nah, mumpung karena gue masih seminggu di sini, nah nanti kita bisa bahas juga ayat-ayat yang emang bisa berguna bagi kalian Tapi semua. gue ingat ada satu ayat Ya, yang bilang, yang ini nggak spesifik banget tapi intinya kalian harus apa? Pokoknya Inggrisnya bilang renew of his mind. ya, Artinya pikiran kita itu harus diperbarui setiap hari. Jangan cuman sama terus. flat, jangan cuma flat aja. Jadi kita sebagai manusia kita tuh harus berkembang dan mau beradaptasi setiap harinya. Karena gue percaya orang yang bersukses di dunia ini adalah orang yang mau beradaptasi dan mau untuk berubah dengan keadaan. Bukan orang yang stubborn atau keras dengan pendiriannya seperti zaman dulu. Karena zaman sekarang sudah berubah. Gak bisa kita memaksakan pola pikir zaman dulu ke zaman sekarang. Udah pasti gagal seperti itu. Nah, oke guys, karena udah malam ya di sini. Jadi sekian dulu ya podcast kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Nah, nanti gue akan cantumin Instagramnya Koko Timi nanti di kolom deskripsi ya. Nah, jadi Bisa thank you. satu lagi gak? Ya, ya silakan kok. Ya mungkin poin terakhir, kalau kalian mau menyenangkan seseorang, senangkanlah Tuhan. Karena jangan jadi people pleaser tapi jadi God pleaser. Nah, Karena manusia itu mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. setuju kok. Jadi kalau kalian mau lurus seperti di jalan yang lurus, ya senangkanlah Tuhan. Meskipun hati itu sakit ya, tapi karena kebenaran itu ya pasti sakit. Nah, benar guys. Jadi lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang pahit tapi nggak enak didengar daripada kita mendapatkan sesuatu yang manis tapi itu adalah suatu kebohongan. Lebih baik kita sakit hati sekarang dan minum obat pil pahit daripada kita manis tapi kita sakit hatinya nanti. Seperti kopi manis kan, Manis? tapi rasanya enak. Iya. Ya. Jadi kalau apa yang kita dapatkan pahit, tapi ujung-ujungnya pasti membuahkan hasil. Maksudnya kopi. Ya kopi itu kan rasanya pahit. Iya. Ya itu seperti kehidupan memang pahit. Iya.
Tapi ntar kebelakangan pasti kita mendapatkan berkah-berkahnya gitu. Oh, jadi menurut Koko kopinya pahit. Ya, kayak kopi Aceh ya gitu pahit. Ya, Tapi itu ternyata lebih bagus untuk kesehatan Iya. daripada kita minum Coca-Cola itu manis, tapi itu akan membahayakan kita di Iya. jangka panjang untuk ginjal kita. Gitu. Oke, Koko. Jadi besok kita bahas Akita Bako tentang yang itu ya. Sip. Oke, jadi guys, thank you for watching. Nanti Instagram Koko Timi, gua tahu di kolom komentar atau kolom deskripsi. Bagi yang mau DM, silakan DM Koko Timi tentang ayat-ayat yang ngena di hati Nih, kalian. nomornya ada di bawah sini ya. Yeah, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.